Halo semua, di video kali ini kita akan bahas mengapa kurikulum perlu berubah. Oke, yang pertama di sini kita sering sekali mendengar kata kurikulum. Tetapi mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu apa sih itu sebenarnya kurikulum. Kenapa kurikulum menjadi penting ketika berhubungan dengan pendidikan? Jadi, kurikulum di sini adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dari pendidikan. Gampangnya seperti ini. Kurikulum merupakan panduan yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan siswanya. Nah, berikutnya, mari kita lihat bagaimana pendidikan di Indonesia berubah dari masa ke masa. Yang pertama di sini kita lihat pendidikan yang terjadi di awal kemerdekaan, di mana akses pendidikan tidak diperoleh oleh semua anak di Indonesia, hanya mereka yang merupakan kaum ningrat atau bangsawan dan juga anak pejabat pada saat itu yang memperoleh akses pendidikan. Sedangkan pada masa kemerdekaan, pendidikan sudah bisa diakses oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Hanya saja, pembelajaran pada saat itu masih berpusat pada guru. Artinya, guru sebagai sumber pengetahuan maupun informasi yang diperoleh siswa di kelas. Dan juga buku teks yang mereka dapat. Jadi sangat terbatas untuk mencari informasi terkait pembelajaran. Bisa dikatakan mereka belajar bergantung pada keberadaan guru. Nah, sedangkan di abad ke-21 di mana teknologi sudah berkembang pesat seperti sekarang, anak-anak dituntut untuk menjadi individu yang mampu belajar secara mandiri. Artinya, mereka tidak lagi bertumpu pada keberadaan guru untuk memperoleh informasi. Mereka dapat mencari informasi dengan cara mencari buku referensi lain maupun melalui internet karena berkembangnya teknologi dengan pesat. Tapi bukan berarti menghilangkan peran dari guru tersebut. Guru tetap ada sebagai fasilitator yang membimbing anak-anak tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, kemudian di sini Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita pernah menyampaikan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksudnya di sini adalah pendidikan itu ada untuk membentuk individu yang selamat dan bahagia. Selamat raganya, bahagia jiwanya. Maksudnya individu yang selamat dan bahagia ini adalah individu yang mampu hidup dan mengetahui apa kompetensinya, apa keahliannya, apa bakatnya. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, maka kurikulum disusun dengan memperhatikan kebutuhan anak sebagai murid. Tapi dalam mencapai tujuan pendidikan ini ternyata ada kendala yang dialami. Salah satunya, kendala dari pendidikan di Indonesia adalah terjadinya krisis pembelajaran yang ditandai dengan rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi. Kemampuan literasi membaca ini adalah kemampuan memahami isi bacaan atau isi informasi dalam teks. Sedangkan literasi numerasi ini adalah kemampuan untuk mengaplikasikan atau menerapkan rumus-rumus matematika dasar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, krisis pembelajaran ini diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran yang awalnya berlangsung secara tatap muka di kelas berubah menjadi pembelajaran yang harus dilaksanakan mau tidak mau secara jarak jauh dengan cara daring maupun luring. Daring di sini memanfaatkan teknologi. Nah, akibat dari perubahan bentuk pembelajaran tersebut dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, maka terjadi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Nah, ketertinggalan pembelajaran ini adalah kondisi di mana siswa tidak mampu menyerap atau memahami materi yang diajarkan secara maksimal. Bukan hanya untuk siswa di daerah yang tertinggal, di mana akses internet masih susah ataupun akses untuk mencari referensinya susah, tapi anak-anak memiliki fasilitas yang sudah cukup baik pun mengalami yang disebut dengan ketertinggalan pembelajaran tersebut. Nah, karena hal ini terjadi, maka dilaksanakanlah atau dilakukanlah tindakan berupa pemulihan pembelajaran dengan cara penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum. Jadi, kurikulum di Indonesia ini anak-anak sudah berubah beberapa kali. Kalau dulu di awal tahun 2000-an, kita mengenal digunakannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian, pada tahun 2006, 2 tahun berikutnya,
berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Berikutnya, di tahun 2013 diterapkanlah kurikulum 2013 atau yang kita sebut dengan K13. Lalu, mulai tahun ini akan mulai diimplementasikan atau diterapkan secara bertahap kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini mengambil konsep merdeka belajar yang sudah sering disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, berikutnya, anak-anak mungkin akan bertanya, kenapa ya kurikulum terus berganti? Kalau misalnya memang mementingkan kebutuhan siswa, apa dasarnya harus diganti terus? Rasanya setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Kan jadi bingung muridnya. Jangankan muridnya, gurunya pun pasti bingung gitu kan ya. Nah, jadi kurikulum ini berubah karena kurikulum memiliki sifat dasar yaitu dinamis, adaptif, dan sesuai konteks serta kompetensi masa kini dan masa depan. Sekali lagi ya, sesuai konteks dan kompetensi masa kini dan masa depan. Kompetensi dari siswa di masa penjajahan akan berbeda dengan kompetensi yang diperlukan oleh siswa di abad 21 sekarang, di mana teknologi berkembang pesat. Karena itulah, kurikulum harus direvisi atau dirubah dengan menyesuaikan apa konteks dan kompetensi di masa kini dan masa depan yang anak-anak perlukan sebagai siswa. Nah, selanjutnya, karena itu, ya, dibentuklah kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi, dasar dari kurikulum merdeka ini adalah mengingat bahwa sistem pendidikan kita bukanlah sebuah ajang pacuan kuda dan anak-anak bukan kuda yang harus berlomba untuk mencapai garis finish dengan cara tercepat. Kenapa seperti itu? Semua anak punya masa dan kecepatannya sendiri-sendiri, jadi tidak bisa diadu atau disamaratakan. Setiap anak juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kecerdasan tersebut bukan hanya sebatas pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar misalnya sains, IPA. Tidak. Kecerdasan ada beraneka ragam. Ada kecerdasan atletik, fisik misalnya, kemudian kecerdasan seni, bisa kecerdasan musik, kecerdasan drama, kemudian ada juga kecerdasan secara sosial. Artinya anak-anak itu gampang berinteraksi. Ada juga kecerdasan secara dengan alam misalnya. Jadi kecerdasan ini sangat banyak jenisnya, tidak hanya terbatas dengan misalnya ditandai oh kamu pintar matematika atau kamu pintar bahasa Inggris ataupun IPA. Nah, dari hal tersebut melihat bahwa setiap anak-anak itu adalah individu yang unik dengan kemampuan dan bakatnya yang berbeda-beda, disusunlah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ditandai dengan 6 poin. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan cerminan bahwa untuk menjadi seorang individu yang hebat, anak-anak tidak hanya sebatas cerdas secara otak saja, tapi harus memiliki kecerdasan secara emosional dan juga kecerdasan dalam bersikap. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini poinnya adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, merdeka belajar ini bisa dicapai ketika guru dan siswa memahami bahwa setiap individu, setiap anak itu adalah unik. Setiap anak memiliki kemampuan, bakatnya yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian, belajar adalah proses bernalar, bukan proses menghafal. Bagaimana anak-anak memahami materi. Itu yang harus ditekankan. Kemudian, harus diingat, belajar itu adalah milik murid. Artinya, guru tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melakukan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan kehendak guru tersebut. Di sini harus ada diskusi. Pembelajaran seperti apa yang murid-murid misalnya sukai atau membuat mereka nyaman. Berikutnya, murid harus menjadi individu yang mandiri dan reflektif. Mandiri di sini maksudnya mampu belajar sendiri tanpa diinstruksi oleh guru. Bahkan ketika guru tidak ada di kelas, bukannya malah senang, tapi anak-anak mampu belajar sendiri, seperti itu. Kemudian reflektif di sini artinya anak-anak mampu merefleksikan, mencari tahu apa kekurangan saya di pelajaran ini, apa kelebihan saya, bagaimana cara memperbaiki kekurangan tersebut, bagaimana cara meningkatkan misalnya kelebihan tersebut. Kemudian anak-anak harus tahu bahwa belajar itu untuk hidup,
Nah, belajar itu untuk hidup. Artinya anak-anak, belajar itu kalian lakukan karena kalian memerlukan kompetensi yang akan nanti kalian gunakan untuk melanjutkan hidup, bukan sebatas belajar untuk mendapatkan nilai yang akan ditulis di rapot ataupun di ijazah. Ketika anak-anak belajar untuk hidup, maka di sana anak-anak dapat mengasah kompetensi maupun bakat anak-anak yang kemudian akan membantu anak-anak untuk melanjutkan hidup dengan cara dari kompetensi atau bakat tersebut anak-anak bisa memperoleh penghasilan, seperti itu. Jadi pada dasarnya belajar untuk hidup itu adalah bagaimana anak-anak mengasah kompetensi maupun bakat yang ada di dalam diri anak-anak. Bukan sebatas mencari nilai ataupun menerima ijazah. Nah, yang terakhir di sini, belajar itu adalah tentang ujian bermakna. Ujian bermakna di sini maksudnya bukan sebatas ujian yang hanya sebatas teori saja, tapi juga bagaimana ujian tersebut bisa diterapkan dalam bentuk praktek yang berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga lebih mengena atau lebih mudah anak pahami dan juga terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi itulah yang dimaksud ujian bermakna. Nah, dengan adanya kesemua poin ini, maka akan terbentuklah yang disebut dengan merdeka belajar. Dan merdeka belajar inilah yang tadi mendasari adanya kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi anak-anak, itu tadi kenapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum perlu berubah karena sifatnya yang adaptif, kemudian juga sesuai dengan konteks dan juga kompetensi pada masa sekarang dan juga masa depan yang tetap mengedepankan kebutuhan siswa. Jadi bukan karena misalnya ganti menteri, ganti kurikulum ya, tapi karena memang kurikulum itu perlu direvisi dan diperbaharui disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Apa yang sesuai untuk siswa pada saat abad 21 atau masa sekarang di mana teknologi berkembang pesat. Seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini, anak-anak. Nah, berikutnya Miss akan minta anak-anak untuk membuat refleksi terkait dengan perubahan kurikulum. Miss akan share linknya melalui WhatsApp group. Jadi, terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga semua anak-anak dalam kondisi yang sehat. Sampai jumpa.